Assalamualaikum, halo Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong PLLCS dalam video problem catur. Iya Sobat Catur, kita ketemu lagi dengan problem catur 3 langkah mat dan posisinya seperti ini. Silahkan perhatikan untuk posisi buah putih dan buah hitam. Untuk posisi buah putih, rajanya berada di A8, kemudian benteng berada di H4, lalu sepasang kuda masing-masing berada di A1 dan B4, ditambah dengan sebuah perwira lagi yaitu gajah berada di depan benteng yaitu di G4. Sementara untuk buah hitam hanya raja sendirian yang berada di A3 dan terlihat sedang mengancam kuda yang berada di B4 tanpa didekeng apapun. Oke Sobat Catur, sekarang pikirkan baik-baik lalu temukan kunci jawabannya dengan solusinya yang tepat dan langkahnya kemana. Silakan. Oke, waktunya sudah selesai. Selamat buat Anda yang sudah bisa menemukannya ya. Mudah-mudahan Anda sudah bisa. Nah Sobat Catur, buat Anda yang misalnya tidak cukup waktunya dan Anda masih penasaran ingin memecahkan sendiri, tidak ingin melihat kunci jawabannya, silahkan di pause dulu ya. Dihentikan dulu video ini lalu utak-atik. Sesudah ketemu kunci jawabannya, baru Anda samakan dengan kunci jawaban yang berada di akhir video. Begitu juga dengan teman-teman, misalnya kalau seandainya ya, tapi tidak mungkin lah, kalau seandainya nyerah, Anda mentok, sudah tidak bisa membuka kunci jawabannya, silahkan buka kunci jawabannya di akhir video dan lihat kunci jawabannya, itu saja. Oke Sobat Catur, setelah ini mari kita lihat untuk beberapa analisa supaya Anda bisa mendapatkan gambaran apa kunci dan langkahnya kemana yang tepat. Oke, untuk analisa pertama kita coba dengan gajah ke D1. Tujuannya pertama adalah untuk melindungi kuda oleh benteng dan juga mencegat raja supaya jangan ke A4. Setelah mempersempit ruang gerak raja hitam, satu-satunya jalan yaitu ke B2. Tapi langkah keduanya, jika benteng sekak ke H2, ini raja malah banyak pelarian ya untuk meloloskan diri. Jadi saya rasa ini gagal ya buat putih. Baik, kita kembali dan kita lanjut dengan analisa yang kedua. Kita coba lagi di langkah pertama, kuda B4 ke C2. Kalau ini buat raja hitam larinya banyak pilihan ya, ada 3. Kalau seperti ini sepertinya raja hitam bisa leluasa ya, bisa kabur lebih jauh. Dan ini juga kayaknya tidak bisa untuk melakukan skakmat dalam 3 langkah. Oke, gagal lagi putih. Kita kembali lagi. Baik, di analisa ketiga kita coba dengan kuda A1 ke C2, sekak dan sekaligus melindungi kuda yang berada di B4. Nah, buat raja hitam cara ini banyak pelariannya ya, ada 3. Nah sekarang bagaimana kalau raja hitam ini lari ke atas yaitu ke A4. Sepertinya cara ini pun sulit untuk menemukan 3 langkah mat ya buat putih. Ya ini juga salah ya, gagal. Oke kita kembali. Baik, sekarang kita coba lagi sekali lagi ya di analisa keempat. Sekarang bagaimana kalau gajah dulu ke D7, menutup ruang gerak raja supaya jangan ke A4. Ya, satu-satunya jalan buat raja hitam yaitu ke B2. Langkah kedua putih, coba benteng ke H3, membatasi raja supaya jangan balik lagi. Dan di sini raja ada 3 opsi ya, antara memakan kuda atau lari ke bawah. Kalau memakan kuda pun raja hitam aman ya dari 3 langkah mat, tidak ada potensi di sana. Oke, gagal lagi ini juga. Sekarang mari kita kembali. Baik Sobat Catur, saya rasa itu saja untuk analisanya. Ya mudah-mudahan menjadi gambaran dan tanda-tanda supaya Anda bisa dapat memecahkannya sebelum akhir video ataupun dengan lebih cepat bisa membongkar kuncinya.
Nah Sobat Catur, setelah ini mari kita sama-sama seperti biasa untuk melihat pembuktian bahwa problem catur 3 langkah mat ini benar-benar mat dalam 3 langkah. Yuk kita lihat dan samakan. Yang sudah bisa menjawab samakan, dan yang belum coba lihat. Oke Sobat Catur, jadi kuncinya terletak pada kuda yang berada di B4 ya, larinya adalah ke D3. Nah sekarang kita lihat Raja Hitam akan lari kemana. Nah kalau Raja Hitam lari ke atas ke A4, maka di langkah kedua adalah benteng dari H4 ke H5 ya, menutup jalur Raja Hitam supaya jangan sampai ke atas mendekati Raja Putih ya, takutnya kenapa ya. Dan mau tidak mau untuk Raja Hitam akhirnya balik lagi ke posisi semula. Dan kita lihat sudah jelas ya, di langkah ketiga eksekusinya adalah oleh benteng lagi ke A5. Jadi Raja Hitam ini tidak bisa turun ya, karena petak-petaknya sudah diblokir oleh kedua buah kuda yang masing-masing berada di A1 dan D3. Dan checkmate. Oke, itu ya untuk solusi yang pertama. Sekarang mari kita lihat solusi yang kedua. Kuncinya kuda B4 ke D3. Kemudian sekarang Raja turun ya, tadi udah naik ke atas, sekarang turun ya, mencoba lari ke tempat lain, barangkali aja ada ya lubang buat lolos, tapi tidak bisa ya. Nah setelah Raja turun, maka di langkah kedua adalah giliran Gajah ya, Gajah yang berada di G4 langsung sekak ya. Di sini untuk menghindar melarikan diri, Raja Hitam mempunyai 3 pilihan. Balik lagi ke A3, makan kuda, atau lari ke B1. Nah sekarang bagaimana kalau Raja Hitam makan kuda? Kalau Raja Hitam makan kuda A1, maka tetap skak oleh benteng ke H1 ya, dia tidak bisa lari, tidak bisa turun, tidak bisa balik lagi karena sudah ada benteng, gajah, dan kuda. Checkmate again. Baik Sobat Catur, sekarang mari kita lihat untuk kunci jawaban yang ketiga, solusinya seperti apa. Yuk kita lihat. Ingat kuncinya adalah kuda B4 ke petak D3 ya. Raja Hitam turun ke A2, kemudian di langkah kedua Gajah G4 langsung ke E6, langsung sekak. Nah sekarang tadi makan kuda sudah ya. Sekarang Raja Hitam melewatinya, tidak makan kuda tetapi ke B1, maka di langkah ketiga tetap akan seperti ini skakmatnya. Nah jadi seperti itu ya skakmatnya. Dikira Raja Hitam ini masih bisa lolos ke petak C2, ternyata tidak bisa ya karena ada kuda yang berada di A1. Begitupun juga tidak bisa makan kuda mundur karena benteng sekaligus melindungi setelah skakmat pilih 3 langkah. Next, berikutnya kita lanjut ke solusi yang keempat, dan ini adalah solusi yang terakhir ya. Yang tadi Raja belum naik, belum balik lagi ke A3. Oke, sekarang mari kita lihat. Kuncinya kuda B4, melangkah pertamanya ke D3. Raja Hitam kembali turun ke A2, lalu Gajah G4 ke E7. Raja Hitam naik lagi ya, tadi sudah ya ke B1, sekarang naik lagi ke A3. Dan kalau Raja Hitam naik lagi atau balik lagi ke A3, maka eksekusi terakhirnya bukan oleh benteng, bukan oleh gajah, tetapi oleh kuda A1 ke C2. Nah seperti itu ya untuk solusi yang terakhir di kunci 3 langkah mat problem catur ini. Oke Sobat Catur, terima kasih atas waktunya. See you next video and thank you for watching.